wanna pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah. And you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with. Siang bagi guru pengajar kami. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang proklamator dan peran para tokoh sekitar proklamasi. Tetapi sebelum itu, alangkah baiknya jika kami memperkenalkan diri. Nama saya Erwin Kipin Pardosi. Nama saya Albert Branja Pardosi. Nama saya Alexander Susilo Pardosi. Nama saya Dipenso Pasarewut. Saya Christine Omega Pardosi. Tokoh-tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia ini adalah teks proklamasi otentik yang dikutip oleh Sayuti Melik. Kita mulai dari tokoh yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno lahir di Blitar 6 Juni 1901. Peran beliau dalam Indonesia diantaranya beliau merumuskan teks proklamasi bersama dengan Ahmad Subarjo dan Dr. Andus Muhammad Hatta, menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia, dan beliau membaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan proklamator. Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus 1902. Peran beliau dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia diantaranya: pertama, beliau merumuskan teks proklamasi bersama dengan Insinyur Soekarno dan memberikan ide kalimat teks proklamasi. Hal-hal tentang pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu adalah kalimat usulan dari beliau. Yang kedua, kemudian beliau ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Yang ketiga, beliau juga turut mendampingi Soekarno dalam upacara proklamasi. Yang kedua, peran para tokoh sekitar proklamasi. Ahmad Soebarjo. Ahmad Soebarjo lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1996. Peran beliau dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia diantaranya merumuskan teks proklamasi bersama dengan Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta. Beliau memberikan ide kalimat pada teks proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, adalah yang mengusulkan kalimat tersebut dalam teks proklamasi. Selain itu, beliau juga adalah mewujudkan Sama Muda Maida untuk menggunakan rumahnya sebagai tempat menyusun naskah proklamasi. Dan selanjutnya ialah Laksamana Maida. Laksamana Maida lahir di Kaji Kagoshima 3 Maret 1898. Perannya dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia ialah: yang pertama, pimpinan Angkatan Laut Jepang. Laksamana Shibata agar membiarkan Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Yang kedua yaitu mendukung dan memotivasi Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan dan menyediakan rumahnya sebagai tempat perumusan teks proklamasi. Sukarni Kartodiwiryo. Sukarni Kartodiwiryo lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 14 Juli tahun 1916. Peran Sukarni Kartodiwiryo dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia diantaranya adalah: 1. Mengusulkan golongan muda atau kelompok muda yang mengusulkan agar proklamasi kemerdekaan segera diumumkan dan turut membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. 2. Mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama Indonesia. Fatmawati lahir di Bengkulu 5 Februari 1923. Peran dalam proklamator kemerdekaan Indonesia adalah beliau menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik. Sayuti Melik lahir di Yogyakarta pada 22 November 1908. Peran dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah: yang pertama,
memberi gagasan agar teks proklamasi yang ditolak para pemuda diubah pada bagian wakil-wakil bangsa Indonesia dan menjadi atas nama bangsa Indonesia. Gagasan ini berhasil meredakan ketegangan antara golongan pemuda dan golongan tua. Yang kedua, beliau juga bertugas mengetik naskah teks proklamasi. Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 5 Maret 1909. Peran dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia diantaranya: pertama, beliau adalah orang yang pertama kali mendengar berita kekalahan Jepang dan aktif Soekarno-Hatta untuk segera menghubungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, beliau juga mengkoordinasikan para pemuda untuk mengamankan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Sud lahir pada tahun 1920. Peran dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah: yang pertama, pemuda yang ditugasi mencari tiang bendera dan mengisahkan bendera merah putih yang akan dikibarkan. Yang kedua, Sud bersama Latif Hendraningrat adalah pengibar bendera merah putih di halaman rumah Soekarno pada saat proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Latif Hendraningrat lahir di Jakarta pada tanggal 15 Februari tahun 1911. Peran Latif Hendraningrat dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah: 1. Latif adalah orang yang dipercaya mengamankan lokasi sebelum acara pengibaran bendera dimulai. Anggota PETA atau pembelah tanah air yang dibentuk oleh Jepang menempatkan prajurit-prajuritnya sekitar pengangsaan dan mengamankan jalannya acara penting itu. 2. Latif Hendraningrat bersama dengan Suhut adalah pengibar bendera merah putih di halaman rumah Soekarno pada saat proklamasi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Latif mendampingi Soekarno-Hatta dan mengamankan lokasi sekitar proklamasi kemerdekaan. Foto juga terlihat Suhut Latif dan Trimurti sedang mengibarkan sangsaka bendera merah putih dengan menggunakan tiang bambu. Burhanuddin Muhammadiyah. Burhanuddin Muhammadiyah atau BMDiyah lahir di Banda Aceh 7 April 1917. Peran dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah sebagai wartawan dalam menyiarkan kabar berita Indonesia merdeka ke seluruh penjuru tanah air. Tokoh Fahrudin lahir di Curug, Sumatera Selatan 17 September 1919. Peran beliau dalam proklamasi kemerdekaan: 1. Menyampaikan pesan mengenai kemerdekaan Indonesia kepada Muhammad Yusuf agar bisa disebarkan ke seluruh dunia. Frans Mendur lahir di Talikuran, Kawangkoan 16 April 1913. Frans Mendur adalah adik ketiga dari Alex Mendur. Peran dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu Frans dan Alex Mendur bersaudara adalah dua wartawan yang menjadi perekam sejarah lewat gambar-gambar hasil jempretan pada peristiwa-peristiwa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka satu-satunya adalah juru foto yang memotret peristiwa bersejarah proklamasi. Tentara Jepang sempat menangkap Alex Mendur dan merampas kamera miliknya. Namun Frans Mendur berhasil lolos mengubur negatif pokoknya di bawah pohon dan mengaku kepada tentara Jepang bahwa fotonya sudah dirampas oleh barisan pelopor. Hal itu hanya memotret 3 kali, yaitu Soekarno yang membacakan naskah proklamasi dan 2 foto pengibaran bendera. Namun berkat jasa mereka, generasi Indonesia dapat menyaksikan sejarah proklamasi Indonesia. Soe Wirjo lahir di Wonogiri, Jawa Tengah 17 Februari 1903. Peran beliau dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah ketua penyelenggara upacara proklamasi. Beliau mengusahakan kegiatan upacara proklamasi dan pembacaan proklamasi berjalan aman dan lancar. Beliau juga memberikan kata sambutan saat detik-detik proklamasi. Yusuf Rono Dipuro lahir di Salatiga pada tanggal 30 September 1919. Peran beliau dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah bekerja sebagai seorang wartawan Hosok Kyoku, sebuah radio militer milik pemerintahan kolonial Jepang di Jakarta. Beliau yang menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia secara diam-diam di kantornya agar stasiun berita internasional di negara-negara lain bisa mengetahui kabar kemerdekaan Indonesia.
Ia menyebarkan berita dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian. Apabila di dalam penyampaian tadi, mungkin ada kesalahan kata, atau beberapa